Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo. Tepat pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, kita mendatang kepada Tuhan untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan beri. Ketika Tuhan menjagai dalam istirahat kami, Tuhan yang terus memberkati dalam setiap kehidupan kami, maka saat ini kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau untuk Tuhan ubahkan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini semakin mengarahkan kami kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat berhikmat untuk setiap firman Tuhan yang akan kami renungkan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pernahkah saudara menerima pesan seperti ini? Ya, atau mungkin pesan yang seperti ini. Ya, sebuah pesan yang intinya membuat kita menjadi tidak nyaman. Ketika kemudian kita mendapatkan pesan yang mengatakan, oh, kamu harus meneruskan pesan ini. Kalau kamu tidak meneruskan pesan ini, maka kamu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan bukankah berita-berita ini sangat banyak kita jumpai dan mungkin kita sendiri pernah menemukannya. Atau mungkin kita pernah dalam situasi kebingungan juga ketika menerima pesan-pesan seperti ini. Wah, apakah pesan ini memang benar? Apakah memang pesan ini harus menuntut saya untuk melakukan ini dan itu? Atau jangan-jangan berita-berita seperti ini adalah berita-berita yang palsu? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pesan-pesan seperti ini biasanya muncul karena orang tidak mengetahui sebuah informasi. Orang kemudian tidak mengetahui apa yang menjadi pemberitaannya, tidak mengetahui kebenarannya, maka kemudian dia memberikan kepada orang lain. Sehingga akibatnya berita yang diberikan ini justru membuat seseorang mengalami kesusahan, mengalami kebingungan, kekhawatiran, sehingga membuatnya dalam kondisi tidak tenang. Nah, untungnya saat ini pemerintah kita sudah bergerak dengan cepat. Ya, salah satu fitur yang diberikan oleh Kominfo selalu memberikan bahwa pesan-pesan ini bisa ditelusuri, jangan-jangan pesan ini palsu atau tidak. Tapi sayangnya tidak banyak dari kita yang mengetahui bagaimana cara untuk mengakses ke sana. Nah, berbeda dengan berita-berita tadi, ketika berita palsu itu membawa ketidaknyamanan, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Ketika Paulus di dalam kehidupannya ia mewartakan firman Tuhan, kebenaran firman itu benar-benar ia alami. Dia berjumpa dengan Yesus dan perjumpaan itu benar-benar mendapatkan sebuah makna yang mengubahkan diri Paulus. Sehingga Paulus akhirnya terdorong untuk melakukan pelayanan Injil. Nah, mari bersama kita membaca satu bagian Alkitab di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana jalan kehidupan dari seorang Paulus. Ketika sebelumnya ia bernama Saulus, menjadi orang yang selalu mengejar-mengejar para pengikut Kristus gitu ya. Tapi satu kali Yesus datang menjumpainya dan itu mengubahkan kehidupan Paulus. Dan Paulus benar-benar merasakan bahwa perjumpaan itu mengubahkan dirinya. Untuk itulah kemudian ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maka di dalam setiap kisah dalam perjanjian baru, kita dapat menyaksikan bagaimana ia mengalami perjumpaan, ia kemudian mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, ia mengalami kehidupan perjuangan bersama dengan Tuhan, dan yang terakhir ia kemudian mewartakan dengan setiap firman Tuhan itu, sebab Yesus telah mengubahkan dirinya. Dan ia mengatakan di sana, ia memberitakan firman itu sebagai sebuah keharusan, karena ia tidak mau menikmati
berkat dan kedamaian yang sudah ia terima hanya untuk dirinya sendiri. Maka itulah kemudian dalam bagian ini ia mengatakan sebagai kewajiban seorang rasul, ia harus memberitakan Injil. Dan ia mengatakan di sana, aku memberitakan Injil bukan untuk memegahkan diri. Sehingga motivasinya bukan untuk membuat nama dirinya besar. Bisa saja ia mengambil kesempatan itu untuk memegahkan dirinya. Tetapi kemudian Paulus tidak mengambil bagian itu sebab ia sadar bahwa Tuhan telah lebih dahulu untuk menyelamatkan dirinya. Dari yang tidak layak kemudian Tuhan layakkan. Maka peristiwa itu mendorong seorang Paulus untuk mengabdikan dirinya. Meskipun ia mengalami kesulitan dalam mewartakan, meskipun ia dipenjarakan, meskipun ia harus mengalami penderitaan, tetapi seorang Paulus tidak pernah berhenti untuk melayani sampai dengan akhir hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah juga dengan setiap kita. Jika kita memang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jika kita benar-benar menemukan kebenaran Injil, maka kita juga tidak akan pernah diam untuk kemudian hanya menyembunyikan kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi pasti kebenaran yang kita terima akan mendorong setiap kita untuk kemudian mewartakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita maupun lewat pewartaan firman Tuhan yang kita dapat wartakan. Sehingga pada bagian ini justru mengajak setiap kita, sudahkah kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Marilah bersama-sama kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan turut ambil bagian dalam karya pewartaan kasih Tuhan kepada dunia. Sehingga semakin banyak orang kemudian mengenal Kristus. Bahkan lewat kehidupan kita, orang kemudian terpanggil untuk semakin dekat mengenal Tuhan, sehingga ia dapat beroleh keselamatan. Mari bersama-sama kita memiliki motivasi seperti yang Paulus miliki untuk mewartakan kabar baik lewat kehidupan kita dan lewat pelayanan yang kita lakukan hari demi hari. Untuk itu, mari bersama kita mewartakan cinta kasih-Nya, sebab dunia membutuhkan cinta kasih Tuhan untuk terus hadir, menyapa dan mengubahkan dunia ini. Mari bersama-sama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk sebuah panggilan yang begitu mulia. Kami tahu bahwa setiap kami adalah pribadi yang tidak layak karena kami terus mengecewakan hati Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan terus memanggil setiap kami untuk kami memperbaharui, mengakui setiap dosa dan terus mengubahkan diri kami. Supaya dalam diri kami, cinta kasih Tuhan itu dapat terpancarkan. Sehingga orang lain juga dapat terberkati oleh karena kehadiran kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami supaya di dalam kehidupan kami dapat mewartakan cinta kasih Tuhan yang sudah ada di dalam diri kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang terus mengasihi dan terus memberkati setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah Bina Iman kita hari ini. Selamat mewartakan cinta kasih Tuhan dan selamat bersaksi kepada dunia. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.